إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Para jemaah yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya dimanapun kita berada. Allah mengatakan di dalam surah An-Nazi'at di ayat yang ke-15 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bercerita tentang kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Diingatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara ulama penjelasan dari ulama tafsir kenapa diingatkan kisah Fir'aun untuk sebagai peringatan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kebangkitan. Maka ini peringatan bagi mereka agar jangan nasib mereka seperti Fir'aun. Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu khabar tentang cerita kisah Nabi Musa? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى, tatkala Rabbnya memanggilnya, Allah memanggil Nabi Musa ke sebuah lembah yang suci, yang bernama lembah tersebut adalah Tuwa, lembah Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya, nya kembali kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya Fir'aun tagha
telah melampaui batas. Telah melampaui batas. Telah berlebihan. Di mana letak berlebihannya Fir'aun? Allah mengatakan tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Sebenarnya ada sebagian ulama tafsir, ada dua kesalahan di dalam ucapan Fir'aun sehingga dia dibinasakan. Tatkala mengucapkan yang pertama, Allah tidak mengazabnya, Allah tidak membinasakannya. Kemudian masuk ke ucapan yang kedua, barulah Allah balas. Itu pun tidak langsung Allah binasakan dia, Allah utus dua nabi untuk memberikan nasihat kembali. Begitu maha rahmannya Allah itu. Kalau seandainya Fir'aun bertaubat tatkala Allah utus Nabi Musa, Fir'aun bertaubat, apakah Allah binasakan dia? Tidak. Allah terima taubatnya. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, tatkala dia melakukan kesalahan kedua, jarak antara ucapan kesalahan yang pertama, dia mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan saya. Ini ucapan yang pertama. Dia di atas penjelasan oleh Al-Imam At-Tabari. Jarak antaranya 40 tahun. Yang kedua dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tertinggi. Kalau ada pun manusia mengambil Tuhan selain aku, namun Tuhan-Tuhan mereka di bawah levelku, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ini penyebab ucapan yang sangat membinasakannya. Itu pun Allah utus Nabi Musa, Allah utus Nabi Harun. Jazakallahu khair. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Ya Allah, begitu bejatnya Fir'aun, Allah masih mengutus Nabi memberikan nasihat kepadanya. Apakah mampu langsung seketika Allah binasakan dia? Mampu. Allah mampu. Maka hibati fillah, tatkala kita melakukan dosa, tatkala kita melakukan kesalahan, alangkah indahnya kita tatkala memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Kita beristighfar. Kemudian di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-18, ayat ke-15 itu jelas ya, sangat jelas sekali.
Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa, termasuk juga kisah Nabi Musa yang Allah berbicara dengannya. Allah berbicara dengannya. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Allah memanggilnya itu Nabi Musa untuk datang ke sebuah lembah yang suci yang bernama Tuwa. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun bagaimana cara Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa berbicara kepada Fir'aun. Faqul, katakan wahai Musa, kepada siapa? Kepada Fir'aun. Hal laka ila an tazakka, katakan wahai Musa kepada Fir'aun yang melampaui batas itu. Apa yang dikatakan? Allah juga mengajarkan kepada Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun. Faqul, sampaikan wahai Musa, katakan seperti ini. Hallaka ila an tazakka, wahai Fir'aun, adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Wahai Fir'aun, adakah keinginanmu untuk kembali bertaubat? Wahai Fir'aun, adakah keinginanmu untuk kembali mengambil keberkahan hidupmu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kalau ada keinginanmu untuk bertaubat, kalau ada keinginanmu untuk keluar dari melampaui batas ini, wa ahdiyaka, aku akan membimbingmu, aku akan mengarahkanmu, aku akan mengajarkanmu ila rabbika, mengajarkanmu kepada Rabbmu, membimbingmu kepada jalan Rabbmu. Aku akan membimbingnya. Fatakhsha, aku akan mengajarkanmu tentang Rabbmu. Tatkala engkau sudah mengetahui tentang Rabbmu, fatakhsha, maka engkau akan takut. Naam, semakin seseorang tahu tentang Rabbnya, maka dia semakin takut kepada Rabbnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya orang berilmu lah yang takut dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu ini kepada kita, ilmu yang membawa takut kepada Rabb, bukan ilmu hanya mengisi kepala saja, bukan hanya ilmu untuk berbangga-bangga
karena dia mengetahuinya. Bahkan bisa saja ilmu yang ada di dalam otaknya, di data di dalam kepalanya, dia membawa kepada kesombongan. Na'udzubillah. Kita berharap pengetahuan kita tentang jalan Allah, pengetahuan kita tentang syariat Allah, pengetahuan kita tentang sunnah Rasul Allah, utusan Allah, pengetahuan kita tentang tauhid Allah, itu semua membawa kita semakin takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa di dalam ayat lain, di dalam surah lain, surah Thaha ayat yang ke-44, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakan wahai Musa dan Harun kepadanya, nya siapa? Firaun. Kalian berdua, katakan wahai kalian berdua, lahu kepadanya Firaun, qaulan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang lembut, lemah lembut. Mudah-mudahan, la'allahu, mudah-mudahan dengan ucapan yang lemah lembut, dengan cara mengingatkan kepadanya dengan kelemah lembutan, la'allahu yatazakkar, mudah-mudahan dia bisa kembali, au yakhsha, mudah-mudahan dia bisa takut kepada Allah, mudah-mudahan dia berpaling dari ucapannya. Maka ini juga jemaah adalah metode di dalam berdakwah. Sekelas Fir'aun saja Allah masih perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan dengan lemah lembut. Bagaimana dengan orang tua kita yang masih melakukan perkara di luar dari sunnah? Sampaikan lemah lembut, ajarkan lemah lembut. Jangan dengan nada emosi, jangan dengan nada tinggi, jangan dengan nada mengajari dari nol. Sebengis Fir'aun, kita tahu kisah Fir'aun bagaimana. Di zaman itu siapa yang dibunuh dan siapa yang dikasih hidup? Anak laki-laki dibunuh, diberikan hidup kalau yang lahir anak perempuan, anak wedok, wedok ya bahasa Jawanya. Kalau laki-laki lanang. Di zaman Quraisy kebalikannya. Iya, kebalikannya. Dan di zaman yang dua zaman ini berbeda pandangan. Di zaman Quraisy dibunuh perempuan. Karena apa? Karena perempuan tak tahu apa-apa. Mereka berpandangan perempuan itu yang adanya menyusahkan, merepotkan. Itu pandangan mereka.
Makanya subhanallah, ketika datang Islam mengangkat derajat perempuan. Banyak ayat yang mengangkat derajat perempuan. Di zaman jahiliyah, perempuan itu hanya digunakan untuk pelampiasan nafsu saja. Di pandangan mereka, wanita itu terhina. Terhina. Namun kata para ulama, kalaupun sudah Allah angkat derajat perempuan, tatkala Allah berikan agama Islam, Allah turunkan agama Islam, Allah angkat derajat perempuan, jika perempuan itu berada di atas agama, Allah angkat derajatnya. Namun kalau masih mereka mengikuti jahiliyah, masih mengikuti kebiasaan dan perilaku jahiliyah, walaupun sudah banyak Al-Quran mengangkat mereka, namun mereka tetap di zaman kehinaan. Naam, coba lihat di zaman-zaman. Sampai zaman ini pun, kalau wanita itu masih berada di perilaku jahiliyah, manusia tetap memandangnya hina. Padahal Allah sudah mengangkat derajat mereka. Padahal Allah sudah memuliakan mereka. Maka jika ingin mulia, tetaplah berada di atas agama. Maka hibati fillah, kalau kelas Fir'aun yang membunuh, perintah mengatakan siapapun yang lahir yang di kalangan laki-laki dibunuh, dan itu perintah atas ide siapa? Ide dari tukang sihir atau dukunnya Fir'aun, tukang peramalnya Fir'aun. Dia mengatakan, wahai Fir'aun, saya telah meramal akan ada laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Siapa laki-laki itu? Nabi Musa. Akan ada laki-laki yang menghancurkan kekuasaanmu. Semenjak itulah datang perintah, ditetapkan perintah, dipanggil dan cek periksa dulu seluruh wanita-wanita yang hamil di saat ini. Bukan dibunuh di waktu hamil itu, tidak, tapi di sensus. Dilakukan sensus, ya sensus ya. Dilakukan sensus. Rumah mana yang wanitanya hamil, tandai. Nanti begitu lahir tengok. Kalau lahir laki-laki, bunuh. Kalau perempuan, kasih hidup. Mereka sensus mana wanita-wanita yang hamil. Mereka tandai. Tentara-tentara Fir'aun. Seluruh di kota itu, di bawah kekuasaannya, mereka sensus mana wanita-wanita hamil. Namun subhanallah, ibunya Nabi Musa memang di waktu itu hamil, cuman hamilnya tidak terlalu besar perutnya, makanya lolos. Tidak terlalu besar perutnya ibunya Nabi Musa. Apalagi yang kombar kan, di dalam ada kombar 3, ada pak? Ya salah, bapak-bapak pun ditanya kan,
Ada kembar 3, kembar, subhanallah, anak pernah melihat ada kembar 7 lagi. Subhanallah, jago benar tuh ibu-ibu nih. Di waktu itu ibunya Nabi Musa hamil, sedang hamil, cuman tidak terlalu besar, makanya dia lolos. Namun dia tetap khawatir bagaimana kalau dalam begitu lahir, pasti setiap anak yang lahir akan ketawa atau menangis. Menangis, akan menangis. Pernah ada pembicaraan di kalangan para ulama, kenapa bayi itu menangis setiap lahir? Karena diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, setiap anak tergadaikan dengan apa? Akikah. Ketika kita masuk ke kantor pergadaian, kapan itu bebas yang kita gadaikan? Ketika kita sudah lunasi. Maka demikianlah anak, kapan itu lunas, kapan itu selesai dari gadaiannya? Tatkala diakikahkan. Al-Imam Ahmad mengatakan, maksud dari tergadaikan di sini adalah begitu dia lahir sudah dicap anggota oleh syaitan, diikat oleh syaitan. Kapan ikatan syaitan itu lepas? Tatkala orang tua mengakikahkannya. Maka dari situlah Imam Ahmad berpendapat wajib akikah. Kalau tidak akan terus senantiasa mudah syaitan akan mengganggunya. Apalagi sudah dikatakan ini cap anggotanya, itu akan lepas jika diakikahkan. Walaupun tetap akan diganggu. Jadi waktu kecil saja kita diganggu. Sampai kapan kita akan diganggu oleh syaitan? Sampai sakaratul maut pun akan diganggu syaitan. Takkan bebas. Takkan bebas. Sampai sakaratul maut pun diganggu oleh syaitan. Mulai lahir sampai sakaratul maut. Baik. Jadi ahibati fillah, kalau sekelasnya Fir'aun yang membunuh banyak manusia bayi di waktu itu, begitu bengisnya, tanpa ada kasih sayang, tanpa ada kasihan. Namun lihat, tatkala lahir Nabi Musa, khawatir ibunya. Namun Allah, bagaimana caranya menyembunyikan Nabi Musa? Allah perintahkan kepada ibunya untuk menghanyutkannya ke sungai Nil. Dia masukkan ke dalam, dia taruh bayi itu ke dalam keranjang, kemudian Allah perintahkan taruh di sungai Nil. Terlihat oleh istrinya Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Asia. Anak teringat di Al-Barzanji mengatakan, bidannya Rasulullah ketika lahir adalah Asia. Bidannya Rasulullah ketika lahir Asia, istrinya Fir'aun.
Mungkin itu. Kapan lahir Nabi, kapan meninggal Asia? Yang menjadi bidan Rasulullah itu di waktu lahir Asia. Hah? Di Al-Barzanji itu. Makanya banyak macam-macam di Al-Barzanji itu. Namun terkadang subhanallah sebagian penceramah mengambil sejarah dari Al-Barzanji. Akan terjadilah seperti itu. Asia, kapan jumpa dengan Rasulullah? Subhanallah. Ketika dilihat oleh Asia, ternampak oleh Asia, ada keranjang. Oh, ambil. Padahal itu masa Fir'aun sedang membunuh siapa? Bayi-bayi. Capek berhari-hari untuk mencek, untuk mensensus, untuk memeriksa mana hari itu bayi yang lahir, bunuh yang laki-laki. Tiba-tiba datang di depannya. Rupanya bayi yang dibunuh saat itu adalah jika bayi Bani Israel, bukan bayi mereka dari golongan mereka, Bani Israel, karena dukunnya mengatakan akan ada keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka mereka seluruh anak-anak keturunan yang saat ini lahir Bani Israel bunuh. Begitu dilihat anak itu agak kehitam-hitaman. Kata Firaun, ini dari keturunan Bani Israel. Begitu mau dibunuh dengan marahnya, datang istrinya, jangan bunuh. Begitu, Masya Allah, istrinya yang luar biasa. Semarah-marah Firaun dikalahkan oleh istrinya. Lomah Firaun. Gak bisa ngapa-ngapain Firaun. Jangan bunuh, kata istrinya. Tak jadi dibunuh. Bahkan Allah mengatakan, kami akan berikan setiap orang yang melihatmu akan cinta kepadamu. Asia cinta kali sama anak ini, sayang kali sama anak ini. Suaminya ingin membunuh, dilarangnya. Apalah kekuatan Asia? Sekuat Fir'aun kalah di hadapan siapa? Istrinya. Ya sayang, nggak apa-apa saya. Begitu jagonya istri itu ya. Marah, sayang, iya habis tuh. Reja tunduk-tunduk aja. Udah isya jamaah. Hah? Jadi wajar saja kalau kata istrinya, Mas, jangan keluar, ya. Wajar saja. Kita mengatakan iya bukan karena kelemahan, tapi karena sayang kepada istri, lemah lembut kepada istri, apalagi yang berbuat baik kepada istri, perintah siapa? Bahkan Nabi mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Bukan kepada sahibnya, bukan kepada bosnya, bukan kepada tetangganya, istrinya. Baik.
Kita azan dulu ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Nabi Musa alaihi salam masih bayi, lalu didapatkan oleh istrinya Fir'aun, Asiyah, tentunya bayi butuh ASI. Bahkan Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya, cari wanita-wanita yang bisa menyusui saat ini. Lihat, terbalik. Padahal tadi ambisinya apa? Membunuh. Asia nggak bisa menyusui. Maka Fir'aun mengatakan kepada tentaranya, cari wanita-wanita yang bisa menyusui saat ini. Kita berikan ini bayi. Kalau seandainya dia cocok, bisa tenang ini bayi ketika disusui oleh seorang wanita ini, maka wanita itu akan tinggal di istananya. Dibuat oleh Allah seluruh wanita saat itu tak ada yang cocok kecuali sama siapa? Ibunya. Kecuali sama ibunya. Maka masuklah ibunya menyusui. Subhanallah, pagi tadi dihanyutkan, penuh dengan kekhawatiran. Ya pasti seorang bayi dihanyutkan. Bagaimana nanti yang entah di sana ada binatang-binatang buaya, mungkin akan jatuh bayi ini dari mana? Dari keranjang ini akhirnya tenggelam. Itu penuh dengan kekhawatiran. Itu di pagi hari, sore hari sudah menyusui beliau. Allah buat wanita-wanita yang saat itu bisa menyusui gak cocok, sampai kepada ibunya. Bayi yang penuh dengan kekhawatiran tadi sampai di tangannya. Allah buat itu luar biasa. Akhirnya tinggal siapa? Tinggallah ibunya bersama anak bayinya kandung di istana Fir'aun. Luar biasa, terbalik. Ibunya dihormati, dikasih ini, tinggal tempat mewah. Maka hibati fillah, Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Tetap Allah perintahkan Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk mendakwahkan, mengajarkan, mengajari, mengucapkan kepada Fir'aun qawlan layyina, ucapan yang lembut. Kalau sekelas Fir'aun seperti itu, bagaimana dengan yang lain di bawahnya? Maka ini cara metode jemaah, cara mengajari. Maka mungkin pasangan kita belum sefahaman dengan kita, ajarkan dengan qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Tatkala dia membantah, balas dengan lemah lembut. Subhanallah. Karena dia belum sampai kelas seperti Fir'aun yang mengatakan dia Tuhan. Istri kita belum mengatakan dia Tuhan. Suami kita belum dia mengatakan Tuhan. Orang tua kita belum dia mengatakan Tuhan. Kerabat-kerabat kita belum mengatakan dia Tuhan. Berarti lebih layak lagi kita untuk berlemah lembut kepada mereka tatkala mengajarkan sunnah ini. Baik, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.